Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil wahidil qahhar. Al-azizu sattar. Muqallibul laili wan nahar. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa ala alihi al-adhar wa sahabatihi al-akhyar wa man tabi'ahum bi ihsanin wa man sara ila darbihi wa sar, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana kita pada malam hari ini tak henti-hentinya bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus kita mendengarkan dan mengumandangkan sifat-sifat kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan sifat-sifat itu dapat tercerminkan di dalam hati kita, dalam perilaku kita, dalam sikap dan tutur kata kita, sehingga kita betul-betul seorang yang mengikuti apa yang telah disunahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang senantiasa meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta para kerabatnya, keluarganya, dan para sahabat-sahabatnya, pengikut-pengikutnya sampai akhir zaman. Jamaah maulid, wabil khusus segenap para habaib, para asatid, para masyayikh yang sempat hadir pada malam hari ini, terutama pengurus besar daripada Front Pembela Islam dan segenap simpatisan jamaah yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kenal maulid yaitu sosok yang dilahirkan. Kalau kita berbicara menyangkut masalah maulid, ada ulama mengatakan maulid itu berartikan isim maf'ul, yaitu maulud. Maka dari itu biasanya di kampung-kampung maulid itu dinamakan mauludan. Yang dimaksudkan adalah yang dilahirkan, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau yang dimaksud itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, zat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah zat yang suci, di mana Allah Subhanahu wa taala telah menjadikannya mulia sebelum beliau dilahirkan di muka bumi ini. Sudah terlebih dahulu Allah Subhanahu wa taala telah menyanjung, telah memuliakan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memuliakan sosok yang mana dahulu belum ada. Nabi Muhammad jauh-jauh belum dilahirkan. Sebelum dilahirkan sudah Allah Subhanahu wa taala sanjung-sanjung namanya. Bukan nanti ada beliau baru disanjung, bukan seperti kita. Kita ini tidak tahu apakah kita akan tersanjung, baik itu sebelum kita berwujud di dunia ini atau setelah berwujud, atau bahkan nanti saat kita meninggal dunia. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu mulianya, Allah Subhanahu wa taala sanjung beliau ketika alam ini belum diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan alam semesta
baik itu yang ada di langit maupun yang ada di bumi, seluruhnya Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan, dipersembahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aqwal. Kalau bukan engkau wahai Muhammad, maka aku tidak akan menciptakan alam semesta ini. Dan itulah asal muasal daripada ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala di seluruh alam semesta ini. Seperti apa yang telah kita dengarkan tadi, kita bacakan maulid daripada Simtud Durar. Ada sebuah riwayat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, ayyu syai'in khalaqahu Allah qabla al-asya', apa yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan sebelum segala sesuatunya? Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, ya Jabir, innallaha khalaqa qabla al-asya' nura nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan sebelum segala sesuatunya adalah cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah ciptakan daripada cahayanya Allah Subhanahu wa taala. Ini kita melihat saat Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Nabi Adam alaihissalatu wassalam disebutkan dalam sebuah riwayat, tatkala Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan Nabi Adam alaihissalatu wassalam, dikala itu Nabi Adam tidak memiliki teman. Coba bayangkan Nabi Adam alaihissalatu wassalam, Allah ciptakan Nabi Adam dan Allah letakkan beliau di dalam sorga. Sorga yang begitu megah, yang begitu banyak fasilitas kenikmatannya. Nabi Adam merasakan belum cukup. Dia pun meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar supaya diciptakan temannya. Dan disitulah Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan Siti Hawa dari tulang rusuknya. Dan pada kala itu Siti Hawa telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Adam alaihissalatu wassalam ingin menjamahnya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala katakan kepada Nabi Adam, wahai Adam, jangan kau sentuh wanita itu sebelum kau memberikan maharnya. Lalu Nabi Adam mengatakan, wahai Allah, aku akan memberikan maharnya dengan membacakan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah katakan, wahai Adam, aku belum ciptakan dia, belum wujudkan dia. Dari mana kau ketahui dia? Wahai Allah, pertama kali kau ciptakan aku, maka yang pertama kali aku lihat di tiang-tiang singgasana arsy-Mu bertuliskan Allah dan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka aku mengetahui tidak kau sertakan namanya dengan namamu, melainkan makhluk tersebut adalah makhluk yang mulia di sisi-Mu, wahai Allah. Disinilah diketahui bahwasanya kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Adam sebagai Abul Bashar, bapaknya manusia, dia pun mengakui kehebatan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah bagian daripada anak-anak cucunya. Bukan anak yang urutan ke-1, ke-2, masih di bawah lagi daripada cucu-cucu Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Oleh karena itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wa akhiruhum fil ba'ts.
Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah yang paling terakhir diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa diutus di akhir bukan di awal? Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang untuk menyempurnakan daripada ajaran-ajaran para nabi dan para rasul terdahulu. Kitabnya penyempurna daripada kitab-kitab suci terdahulu. Agamanya adalah agama yang menyempurnakan daripada agama-agama terdahulu. Ajarannya adalah ajaran yang menyempurnakan ajaran-ajaran terdahulu. Semua telah dibawa oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga itulah Al-Habib As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki membuat sebuah risalah, sebuah kitab yang berjudul Muhammadun Insanun Kamil. Muhammad adalah manusia yang sempurna. Jamaah yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah kesempurnaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika kita ingin sempurna seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sempurnakanlah diri kita dengan menghiasi sifat-sifat dan akhlakul karimah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita setiap hari didengarkan sifat-sifat orang yang baik, sifat-sifat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dengan sendirinya kita akan tertularkan dengan sifat-sifat tersebut. Karena sifat-sifat ini, kata para ulama, ada dua macam. Ada yang wahbi, ada yang kasbi. Wahbi itu adalah sifat yang mana Allah Subhanahu wa taala berikan langsung kepada manusia tanpa susah payah dia. Sejak lahir sudah ada sifat-sifat baiknya dia. Dan ada pula di situ sifat kasbi yang dia tidak peroleh daripada sifat wahbi, dia harus berusaha. Maka dari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan kepada kita agar supaya berusaha. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau sabdakan al-hilmu bit-tahallum. Orang yang memaafkan kesalahan orang lain itu dengan cara memaksakan dirinya untuk memaafkan. Jadi memang sifat-sifat yang seperti ini, kalau dia belum sabar, bagaimana memaksakan dirinya untuk bersabar? Kalau dia ingin tidak dendam, bagaimana memaksakan dirinya untuk tidak dendam? Kalau dia bakhil, dia kikir, bagaimana memaksakan dirinya agar supaya dermawan? Dan seterusnya. Sifat-sifat ini kita dengarkan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kita paksakan dalam kehidupan kita. Kita ambil secara kuat sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala katakan kepada Nabi Yahya, ya Yahya khudil kitab biquwwah. Wahai Yahya, ambil kitab itu, ajaran itu dengan kuat. Agama ini bukan diperoleh dengan loyo. Agama ini diperoleh dengan kuat. Ambillah dengan kuat. Sekuat tenaga kita bisa mengamalkan. Sekuat tenaga kita bisa meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sejauh mana kita bisa meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Terus hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, setiap tahun kita lakukan acara maulid di tempat-tempat. Biar kenapa? Biar kita ini terus mengalami proses metamorfosis. Ada sebuah perubahan dalam kehidupan kita. Bagaikan daripada ulat-ulat itu menjadi kepompong-kepompong, kemudian menjadi kupu-kupu yang sangat indah berterbangan menghiasi dunia ini. Begitulah kita. Kita itu bagaikan ulat-ulat yang banyak sifat-sifat tidak baiknya. Rubahlah dalam kehidupan kita, bagaimana kita bisa terhiasi dalam kehidupan ini dengan sifat-sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita orang-orang yang senantiasa memotivasi diri kita untuk senantiasa merubah sikap kita, perilaku kita untuk meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rabbana hab lana min azwajina
وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.